Oke, halo semuanya. Untuk pertemuan kita di hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai soal latihan kalian ya, mengenai AJP di hari Jumat lalu, gitu. Oke, di sini ada 7 soal ya yang saya berikan ke kalian, tetapi ada satu soal yang opsi jawabannya salah. Gitu ya. Saya mohon maaf karena lupa untuk mengedit di opsi di nomor tersebut, seperti itu. Oke. Buat hari ini kita akan coba mulai bahas satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke? Oke, kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 bicara mengenai perlengkapan. Oke, kalau misalkan kita lihat perlengkapan itu bagian dari harta, ya kan ya? Oke, berarti harta itu saldo normalnya di mana sih? Oke, harta saldo normalnya adalah di sisi debit, ya. Nah, konsep dari AJP itu adalah kita akan membalik akun yang sudah ada di neraca saldo, ya. Oke, akun yang sudah ada perlengkapan adanya di sisi debit, ya. Maka ketika kita menyusun AJP pasti perlengkapan adanya di sisi kredit, ya. Perlengkapan di sisi kredit. Kemudian perlengkapan itu temennya adalah beban. Maka yang di sisi debit itu adalah beban perlengkapan. Nah, kita lihat dia itu BH atau HB. Oke, dia itu BH. Oke, kalau BH itu adalah yang terpakai. Good job. Oke, kita punya perlengkapan 1,5 ya. Gitu. Kemudian perlengkapan yang masih ada ya itu sebesar 450. Maka yang terpakainya itu adalah selisih kan ya. Selisih antara 1.500 dengan 450. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang bravo. 1050 untuk beban perlengkapan di sisi debit dan untuk perlengkapan di sisi kreditnya. Oke, dari nomor 1, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, BTW ini neraca saldo untuk nomor 2 sampai nomor 7 ya. Sorry, ini ada kesalahan ketik juga, bukan nomor 6, tetapi untuk nomor 7. Gitu. Oke, kita lihat nomor 2. Pendapatan yang masih harus diterima. Nah, mungkin kalau kalian buka catatan yang sudah saya berikan ke kalian, ya, materi nomor 2 ini sama aja kayak catatan AJP yang pendapatan yang masih harus diterima, ya kan ya? Oke, di sana jurnalnya itu hanya satu, ya, yaitu piutang di sisi debit. Oke, piutang di sisi debit dan pendapatan di sisi kredit, gitu ya. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya itu adalah senilai yang masih harus diterima, gitu. Oke, pendapatan yang masih harus diterima itu berapa rupiah sih? Oh, 500. Ya udah tinggal kita tulis di sini. Piutang di debit 500 dan pendapatan di kredit 500. Oke, maka jawaban dari nomor 2 itu adalah yang bravo. Gitu. Oke, dari nomor 2 ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, nanti kalau misalkan ada pembahasan saya yang kurang jelas ya, boleh banget kalian tanyakan ya. Oke, next lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 bicara tentang perlengkapan nih. Coba kita lihat lagi di neraca saldo. Oke, di neraca saldo itu adanya beban perlengkapan atau perlengkapan. Oke, dia adanya perlengkapan. Ya kan ya? Oke, balik lagi. Perlengkapan bagian dari harta atau beban? Nah, bagian dari harta. Harta saldo normalnya di mana?
Oke, adanya di debit. Pinter. Nah, konsep dari AJP itu adalah kita membalik. Oke, kita membalik saldo yang sudah ada di neraca saldo. Ya, berarti perlengkapan kan di neraca saldonya di debit ya. Oke, berarti kalau misalkan di AJP perlengkapan sekarang adanya di mana? Pintar. Sekarang perlengkapan adanya di sisi kredit. Mantap banget. Oke, perlengkapan di sisi kredit. Oke, perlengkapan temennya siapa? Nah, perlengkapan temennya adalah beban perlengkapan. Kita lihat dia itu HB atau BH. Oke, dia itu adalah BH. Kalau BH itu adalah yang terpakai. Coba nih kita lihat. Kamu punya uang, kamu punya perlengkapan 4.000 ya. Kayak gitu. Kemudian yang terpakainya 3,8. Maka yang terpakainya berapa? Ya udah 3,8 ya. Berarti nggak usah dikurang-kurang. Selesai. Kayak gitu ya. Nah, ini dari nomor 3. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita lihat nomor 4. Nomor 4 bicara tentang sewa. Oke. Nah, sekarang kalian lihat akun yang sudah ada di neraca saldo itu beban sewa atau sewa DBDM. Pintar. Yang ada adalah sewa dibayar di muka atau sewa DBDM-nya. Oke, berarti kalau saya tanya, sekarang sewa DBDM adanya di mana? Debit atau kredit? Pinter. Sekarang sewa DBDM adanya di sisi kredit, gitu ya. Karena konsep yang tadi, semua akun yang ada di neraca saldo kita pindahkan posisinya. Gitu ya. Oke, DBDM temennya adalah beban. Oke, maka yang di debit itu adalah beban sewa. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita bikin timeline. Kita bayar sewa itu di tanggal 25 Desember. Oke, 25 bulan 12. Ya kan ya? Oke, kita bikin penyesuaian tanggal 31 Desember. Oke, AJP-nya itu BH atau HB? BH. BH itu yang terpakai. Kayak gitu. Kalau yang terpakai, kita lihat. Dia bayar tanggal 25 Desember, sedangkan kita ngebuatnya di tanggal 31 Desember. Pertanyaan saya, 25 Desember itu dihitung juga nggak sih? Enggak kan ya? Oke, berarti yang terpakainya berapa? Yang terpakainya 0. Ya udah, berarti jawabannya adalah beban sewanya 0, sewa dibayar di mukanya adalah 0. Gitu ya. Nah, makanya dari nomor 4 ini bonus gitu. Karena nggak ada jawabannya. Dan jawabannya emang salah ya. Karena ini saya belum mengedit dari jawaban di nomor 3. Kayak gitu ya. Saya mohon maaf. Oke, itu dari nomor 4. Sampai di nomor 4 ada yang mau ditanyakan belum? Oke, nggak ada. Next, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5, kita lihat nih. Gaji yang belum dibayarkan. Nah, kalau belum bayar berarti akan menimbulkan utang. Iya nggak? Oke, berarti kalian bisa lihat nih catatan AJP kalian tentang beban terhutang. Nah, kalau beban terhutang itu AJP-nya cuma satu. Ya, selalu beban di sisi debit, ya, beban gaji ya, di sini saya contohkan. Dan yang di sisi kredit itu adalah utang gajinya. Gitu ya. Oke. Nominalnya berapa? Nominalnya itu adalah senilai yang terhutang.
Oke, coba nih kita lihat. Yang terhutang atau yang belum dibayarkan itu berapa rupiah? 1.000 ya? Ya udah tinggal kita tulis. Beban gaji di debit 1.000 dan utang gaji kredit sebesar 1.000. Maka jawabannya adalah yang dapat. Kayak gitu. Gampang kan? Gampang ya. Itu dari nomor 5-nya. Oke, next. Nomor 6. Kayla membayar iklan. Oke, berarti ini bicara tentang iklannya. Nah, sekarang coba nih kalian lihat ke neraca saldo. Akun yang ada itu iklan DBDM atau beban iklan? Oke, yang ada adalah beban iklannya ya. Nah, beban saldo normalnya di mana? Pintar, adanya di debit. Nah, berarti akun yang sudah ada di neraca saldo ya pasti akan kita pindahkan posisinya. Setuju? Oke. Berarti beban iklan di neraca saldo adanya di debit. Benar kan ya? Oke. Berarti di AJP beban iklan sekarang adanya di mana? Nah, pintar ya. Sekarang beban iklan adanya di sisi kredit. Kayak gitu karena kita pindahkan posisinya. Gitu ya. Oke. Beban temannya adalah dibayar di muka. Maka yang di sisi debit itu adalah iklan DBDM. Oke, dia itu BH atau HB? HB ya. Oke, HB itu yang tersisa atau yang terpakai? Oke, yang tersisa. Coba nih. Kayla ngebayar iklan untuk 20 kali penayangan. Oke, setiap bulannya akan terbit 2 iklan. Oke, dia kan ngebayar tanggal 10 November. Kalau dia bayar 10 November, kira-kira Novembernya dihitung juga nggak? Dihitung kan ya? Oke, berarti di bulan November ya, itu akan terbit 2 kali. Oke. Bulan yang digunakan itu kan sebanyak 2 bulan ya? Itu sebanyak 2 bulan, yaitu di bulan apa tadi November dan di bulan Desember. Oke, penayangan. Oke. Tadi setiap bulan penayangan iklannya itu sebanyak berapa kali? Oke, sebanyak 2 iklan ya. Oke, berarti 2 iklan kita kalikan dengan banyaknya bulan. Oke, berarti totalnya ada 4 iklan yang sudah terbit. Ya enggak? Oke, kamu bayar 20 tapi baru terbit 4. Maka sisanya berapa? 16. Dari 20 iklan gitu ya. Oke, dikalikan dengan nominalnya. Nominal iklan berapa? 2.100.000. Oke. Kita kalikan dengan 2.100.000. Oke, coret nolnya 1, coret nolnya 1. 16 bagi 2, 8 ya? Oke, 8 kali 2, 16. 168 berarti ya. 168 tambahin nolnya 1. 16, 80. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, gimana sampai nomor 6? Pusing atau gampang banget? Semoga gampang banget ya. Gitu. Semoga juga pepatah atau apa ya, mindset yang saya berikan ke kalian bahwa AJP itu sulit itu bisa terpatahkan gitu ya. Karena pada hakikatnya akuntansi itu adalah gampang gitu ya. Oke, balik lagi ke nomor 7. Nomor 7 bicara tentang asuransi. Coba nih, kita lihat asuransi yang ada di neraca saldo itu asuransi dibayar di muka atau beban asuransi. Oke, adanya beban asuransi. Nah, balik lagi.
akun yang sudah ada di neraca saldo, kalian pindahkan posisinya. Nah, beban tadi saldo normalnya di mana? Di debit, mantap. Berarti di AJP, beban asuransi adanya di sisi pinter, di sisi kredit. Oke. Oke, beban asuransi di sisi kredit. Dan beban itu temennya adalah asuransi dibayar di muka. Oke, kira-kira jurnalnya itu BH atau HB? Oke, HB ya. Kalau HB kita nyarinya yang tersisa. Mantap. Oke, balik lagi. Kita bikin timeline. Oke, kita bayar tanggal 5 April, berarti 5 bulan 4 ya. Oke. Kita bikin penyesuaian selalu di tanggal 31 Desember. Oke, pertanyaan saya. Yang tersisa itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Oke, yang terpakainya pasti di sebelah kiri. Sedangkan yang tersisa adanya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bulan 4 itu kita hitung nggak sih? Oke, kita hitung ya. Karena pembayarannya itu di bawah tanggal 15. Balik lagi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini include di bulan tersebut. Tapi kalau udah lewat tanggal 15, maka akan masuk ke bulan selanjutnya. Oke. Nah, karena dia ngebayarnya tanggal 5 April, maka dia akan include di bulan Aprilnya. Berarti April sampai Desember. Berapa bulan tuh? Oke, 9 ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, 9 bulan. Oke, dia bayarnya untuk berapa tahun? Setahun ya? Oke. Dia bayar setahun, yang udah kepake 9 bulan. Maka sisanya berapa? Oke, sisanya adalah 3 bulan. Oke, berarti untuk penghitungannya itu adalah 3/12 ya, karena untuk 1 tahun. Oke, dikalikan dengan preminya, pembayaran asuransinya, yaitu sebesar 2.400.000. Oke, kita kalikan dengan 2.400.000. Oke, coret hasilnya berapa nih? 2 ya. Oke, 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya adalah 600. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Oke, berarti selesai pembahasan kita untuk PG AJP. Gitu ya. Saya rasa sudah cukup, tapi kalau kalian merasa masih kurang jelas pembahasan saya di video kali ini, boleh banget untuk kalian tanyakan langsung ke saya ya. Nah, nanti ada satu video lagi yang akan saya share ke kalian, itu mengenai latihan yang ada di buku cetak ya. Jadinya nanti bisa kalian lihat buku cetak kalian dan kalian bisa mendengarkan juga pembahasan saya melalui video yang kedua nanti ya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan soal di AJP ini. Ya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.